106.1 Jeroni Waterwall, Son of Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Muda Jogja, selamat sore. Hai, halo Kanca Muda. Apa kabar? Sehat ya? Happy New Year Kanca Muda. Selamat tahun baru gitu. Selamat, udah berapa nih? Seminggu ya. Sudah 1 minggu kita melewati tahun baru di 2022. Kayaknya gak terlalu susah ya bilang 2022 gitu Kanca Muda, karena gak tahu ya, gampang aja. Biasanya tuh suka keserimpet-serimpet gitu. 2022 gitu. Enak, tanggal cantik nih, tanggal tahun cantik. Enggak ding. Apa sih? Oke, kita hari ini akan ngobrol pasti sama Pak Ustadz Kanca Muda Jogja. Dan Ustadznya belum ganti loh tahun 2022 tuh gitu. Kayak presiden lainnya. 22 ganti Ustadz. Hostnya juga tahunnya ganti host sama Ustadz ini aja, astagfirullah. Oke, Pak Ustadz. Temanya adalah semua orang butuh take off. Ya. Apa itu Pak Ustadz? Ya, artinya kalau kita mau ke Jakarta, misalnya kita punya tujuan ke Jakarta, kalau kita pakai jalur darat, ya resikonya tahu sendiri kan, lambat. Kalau kita jalan lambat, lari agak lebih cepat, naik sepeda lebih cepat lagi, naik motor cepat lagi, naik mobil cepat lagi, naik kereta super cepat lagi, dan kita take off naik pesawat lebih cepat. Nah, setiap kita itu butuh take off. Yang saya maksud take off di sini adalah ada tolaannya. Kalau kata-kata take off itu tidak harus seperti pesawat ansih ya, tetapi ketika kita itu punya keinginan, impian, harapan, cita-cita yang gede, lalu kita cara mencapainya adalah hanya dengan gitu-gitu aja, tanpa merubah format, tanpa mendetailkan ikhtiar dan doa kita, maka ya tentunya mohon maaf, resolusi hanya akan jadi resolusi tanpa aksi apapun. Nah, saya yakin Kanca Muda ada yang kepengen nih dua-dua ini menikah misalnya, kepengen nih dua-dua ini pisah dari mertua karena sudah bosen hidup mertua dengan mertua yang selalu kelihatannya nggak campur tangan, tetapi secara tidak langsung dia intervensi dan Anda merasa kurang nyaman karena nggak punya negara sendiri, karena diatur oleh presidennya di situ. Karena orang yang ikut mertua itu kan seperti orang hanya gubernur, dia nggak bisa punya kekuasaan karena kekuasaan miliknya presiden. Sehingga Anda pengen nih, saya pengen keluar dari rumah mertua dan punya rumah sendiri meskipun nyicil, meskipun kontrak, meskipun apapun namanya. Ada yang punya keinginan pengen punya penghasilan. Saya tidak menyebut kerja sekarang, tapi menyebut penghasilan, karena bisa jadi kerjanya itu macam-macam ya. Jadi dia pengen punya penghasilan. Ada yang kepengen punya kendaraan yang lebih nyaman kemana-mana, bahwa sudah ibunya besar, bapaknya besar, anaknya besar, motornya kecil. Aduh, kasihan motornya, dia pengen ganti mobil misalnya. Atau ada yang pengen punya rencana, dia pengen ke Tanah Suci karena dari dulu dia pengen sekali, tapi sudah karena pandemi dia tertahan misalnya. Ya, jadi setiap kita kan punya cita-cita lah, keinginan ya. Dan itu manusiawi serta normal. Nah, sekarang yang ingin saya bahas Kanca Muda, take off apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa melompat lebih tinggi, agar kita bisa menggapai lebih cepat ya. Karena kalau kita hanya naik kendaraan darat, tentunya akan lebih lama daripada naik kendaraan udara gitu kan. Nah, take off ini dengan kecepatan, dengan tinggi terbang, kemudian lebih cepat sampai tujuan. Nah, artinya apa? Kalau kita mau beli rumah harga mahal, kita jangan mikir uang kita sekarang, tapi mikir bahwa kita punya Allah yang uangnya besar, sumber rezeki yang bisa membeli everything yang kita mau, gitu loh. Jadi kita naikkan, kita take off kan kepada Allah, kita centelkan kepada Allah. Kalau kita ingin punya jodoh, Anda tahu bahwa Anda posisinya mungkin nggak cakep-cakep amat, nggak cantik-cantik amat, misalnya, mohon maaf ya. Sadis ya, atau ya pokoknya Anda itu underclass lah begitu. Ya, tapi Anda kepengen nih dapat jodoh yang istimewa. Ya kalau kamu mikirnya hanya dengan dirimu, apa yang kamu punya, mohon maaf, sudah tidur aja, susah sekali. Tapi kalau kita take off-an kepada Allah, ya Allah, aku tahu yang punya hati Engkau. Aku bagaimana caranya meremotkan hatinya cewek itu sehingga mau kepadaku ya Allah. Sebagaimana Cak Nun membujuk Novia kalau Bageng itu ya Allah, misalnya. Misalnya ya, Mas Cak Nun dan Mbak Novia misalnya, perjodohannya dianggap sebagai salah satu contoh ideal bagaimana kerja doa, kerja wirid dan everything. Kemudian Mbak Novia alhamdulillah memilih Mas Cak Nun misalnya, seperti itu. Itu kan juga perlu kita contoh, dan saya kira banyak contoh-contoh yang lain yang mungkin kok iso to bro bojomu ki ayu tenan, kowe iki biasa banget. Opone lho bro, kita ya ora sugih-sugih banget, kowe iki
Apa nak yo ora katarak toh, mohon maaf gitu kan. Ya enggak, tapi mungkin Allah yang memberikan hati itu kan, Allah yang menjerat-jeratkan kan, Allah, kita nggak pernah tahu. Nah, jadi berhentilah kita mengukur dengan kemampuan kita, pasti nggak mampu karena kita hamba yang lemah. Yang lemah, sangat super lemah, nggak bisa apa-apa. Tapi saatnya sekarang kita take off menuju kepada Allah, mencari ridho Allah, mengkonekkan kepada Allah. Sumber dayanya adalah sumber dari segala sumber kekuatan, yaitu Allah, sehingga kita menjadi ada percepatan. Kamu sering kan mendengar cerita teman, wih saiki kayak wis dadi dokter, spesialis, wah mobilnya gonta-ganti, oh mayo akeh tenan, wah sugih tenan, soalnya traktor wingi bareng ngejak kanca-kanca mangan ning restoran sing larang dibayari kabeh. Kamu hanya lihat itunya kan, padahal usianya sama dengan kamu, dulu angkatan kamu, tapi kenapa hidupnya bisa cepat sekali melakukan percepatan? Kalau dia mau bongkar rahasianya pasti ada hubungannya sama Allah. Ya, cuma dia nggak cerita aja, mungkin takut sombong, takut sum'ah dan sebagainya, tapi masih ada yang ditutupi sama dia gitu kan. Itu. Ada lagi misalnya kamu ketemu sama orang yang dulu sama-sama karyawan, sama-sama pegawai, sama-sama sekolah, yang sama-sama menurut kamu itu, atau menurut kamu bahkan lebih rendah dari kamu, mohon maaf, secara strata. Misalnya, aku tahu dia dulu anaknya orang nggak punya, aku tahu dulu aku naik motor dia naik sepeda, aku dulu naik mobil dia masih naik sepeda, belum ada progres dia. Sekarang progresnya melebihi aku luar biasa, 10, 15, 200 kali lipat dari aku. Coba kamu cek, pasti ada sesuatu yang kemudian dia membuat take off dalam dirinya. Nggak ada kemudian tiba-tiba juk sugih, itu nggak ada. Sudah dihitung Mbak Ella, semua itu nggak ada yang tiba-tiba, pasti ada sebuah terobosan, ada, kalau bahasa sekarang shortcut lah, kata kunci. Kita sering kan kalau dalam istilah komputer, misalnya dulu kunci-kunci itu mungkin orang harus pencet ini, begitu ada aplikasi baru pencet berapa klik langsung muncul apa. Sekarang kan sudah sering dulu harus beberapa kali tombol, sekarang satu tombol udah jadi misalnya. Itu kan berarti dia melakukan percepatan kan, melakukan take off yang luar biasa. Nah, di segmen kedua nanti akan saya bicarakan kunci take off-nya apa. Tapi di segmen pertama ini, ayo kanca muda, kepengen nggak sih kita itu sekarang di 2022 lebih dekat dengan Allah? Kepengen nggak sih doa-doa kita lebih makbul? Kepengen nggak sih apa yang menjadi hajat kita itu Allah cukupkan, segerakan, datangkan? Pengen nggak sih? Atau kita hanya dari dulu menghayal terus? Teman bilang, alhamdulillah aku udah punya mobil baru. Aku juga pengen bro, cuma aku juga pengen terus dari dulu, aku juga sama pengen. Ini aku habis beli apartemen, aku juga pengen. Lah kalau kepengen nggak usah ditanya, semua orang akan kepengen Mbak Ella, gitu betul, kan? Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita itu kepengennya itu nggak usah diomongkan pada orang, tapi action, diam-diam melakukan percepatan yang luar biasa, take off yang luar biasa, tiba-tiba hasilnya terwujud dengan nyata. Karena begini, eman-eman waktu kita yang tidak tahu sampai kapan ini di dunia ini, itu hanya kita sia-siakan dengan apa? Dengan hanya kepo keberhasilan orang tok, tanpa mau mengambil hikmah dan melakukan aksi. Hanya ngomongin orang, keberhasilan orang, kadang-kadang kita malah iri tanpa ada aksi yang kemudian kita bisa menyaingi. Itu kan eman-eman. Jadi coba 24 jam kita isinya apa sih? Kalau ketemu orang, cobalah ketemu orang yang tidak ngerasani. Kadang-kadang kan gibah isinya. Tahu nggak itu si Ella itu sekarang? Itu alah dicurunimu itu ya apa? Dia nggak tahu berapa gajinya sekarang. Dia gayanya luar biasa kayak gitu ya kan? Iya aku tahu. Nah apa manfaatnya bagi kamu? Satu, nggak ada manfaatnya. Justru memberi manfaat pada Ella. Orang yang digibahi, orang yang dirasani, sebetulnya sedang dikurangi dosanya. Loh, makanya Anda yang sering dirasani orang, digibahi, padahal Anda tidak melakukan tindakan yang seperti yang dituduhkan, yang diasumsikan, yang difitnahkan, maka Anda sedang menuai pengguguran dosa yang luar biasa dan sedang memberikan infus pahala pada diri Anda. Nah, jadi Anda bersyukur kalau punya jamaah haters, bersyukurlah. Di tempat Anda bekerja ada haters Anda, bersyukurlah. Di kampung Anda, di tempat Anda ada haters, bersyukurlah. Jadi haters itu Anda syukuri. Haters adalah fans yang tertunda karena dia iri dengan Anda. Itu aja sebetulnya. Nah Anda butuh haters. Kenapa? Begitu ada haters, Anda jadi orang yang hati-hati. Betul nggak? Ya. Saya misalnya Ustadz Munif, kemudian ada yang WA saya, Ustadz mohon maaf Ustadz, ceramahnya ngawur, agak keliru Ustadz. Saya nggak marah, terima kasih. Ustadz mohon maaf, saya kemarin dia dikritik, saya terima. Mohon maaf Ustadz, kok Ustadz seringnya foto sama pejabat, nggak sering foto sama jamaah. Oh ya makasih, besoknya saya foto sama jamaah. Saya nggak ambil pusing.
Karena saya tidak kemudian ya karena kebetulan pas fotonya karena pejabat, saya karena jamaah foto. Besoknya begitu jamaah sini foto sama saya. Kemudian saya posting. Ya tapi masukan itu saya pakai. Iya. Dengan begitu saya introspeksi. Ada gitu yang masukin gitu. Ada. Kasih masukan. Iya, ada. Ya boleh kan karena kebetulan Iya, pas saya difoto sama pejabatnya, pas giliran pengajian sama pejabat dan stafnya nggak difoto gitu loh maksud saya. Ya nggak usah posting maksud saya. Oke. Nah, jadi kembali ke tadi, jadi intinya sesempurna Anda apapun tidak akan pernah sempurna di mata orang. Ya, jadi pasti ada salahnya. Ya, jadi Anda butuh haters untuk apa? Untuk mengoreksi agar Anda nggak sombong bahwa Anda itu manusia biasa, Anda bisa salah. Jadi ketika kita kritik kita merasa hebat, aku ustadz terkenal, aku rasa gaya karo aku, Allah akan downgrade-kan dia nanti. Nabi nggak pernah begitu. Nabi itu loh diolok-olok sama orang, senyum aja. Yang olok-olok nggak tahu kalau itu Nabi dibantu sama Nabi. Kurang apa Nabi itu? Dibantu, digawake tasnya tekan adoh. Bahasan mau pamit mas jenengan sinten asmane? Saya Muhammad yang jenengan elek-elek tadi. Masuk Islam dia. Loh, keren kan? Betapa Nabi itu tidak melakukan dengan netizen waktu itu. Wah, netizen waktu itu Nabi itu tidak pernah melakukan konfrontasi. Tidak konferensi pers kemudian menentang itu pendapatnya, capek. Nabi nggak pernah begitu. Nabi tunjukkan akhlaknya. Nah, satu kata kunci salah satu kita ambil hikmah dari Rasulullah bahwa apa? Rasulullah tidak pernah membantah orang dengan omongan, tapi dengan akhlak perilaku nyata. Karena perilaku nyata itu lebih mengena daripada omongan. Karena omongan itu akan tidak ada apa-apanya, pepesan kosong. Kalau Anda ada nyatanya begitu. Makanya kembali ke tadi, Kanca Muda, ayo di 22 ini, mumpung ini Sasi Soma awal tahun dan Jumat perdana di 22 tahun Masehi, ini saya ingatkan untuk saya pribadi dan kepada para jamaah Sasi Soma dimanapun Anda mendengarkan ini, baik itu dengan apa aplikasinya apa jenenge lah. Ada streaming, ada lewat Jogja Streamers, ada Noise. Ya, Noice ya, itu yang sedang dengerin ini. Pokoknya eman-eman kalau hidup kita 24 jam setiap hari ini nggak ada isi yang membuat kita take off kepada Allah, itu eman-eman. Toh sama-sama mengeluarkan energi loh lah. Ya kan? Sama-sama sama-sama beraktivitas. Kita hanya sia-sia kan eman-eman. Mending aktivitas kita itu bernilai dunia akhirat. Akhiratnya kena, dunianya insya Allah pasti dapat. Itu yang harus kita lakukan di 22. Sudah capek kita kalau hanya meratapi nasib. Capek kita kalau kita hanya sambat. Capek kita kalau kita hanya iri dengan keberhasilan orang. Karena apa? Keberhasilan orang itu, kenapa sih dalam Islam orang yang tidak punya rasa iri itu pahalanya besar sekali? Sampai-sampai dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah mengatakan menunjuk orang itu masuk surga itu ternyata amalnya sederhana, nggak pernah punya iri pada siapapun. Ternyata iri ini berbahaya sekali. Iri ini membuat Anda tidurnya susah. Loh, bayangkan kalau kamu punya teman sahabat karib yang dulu apa-apa bersama, tiba-tiba menjadi sukses luar biasa. Bukan dia nggak ingat sama kamu, cuma dia belum sempat ketemu kamu, terus kamu bapernya luar biasa. Sombong tenan. Biyen turu karo aku ning masjid kene, biyen mangan bareng aku, gawe miwe bareng, mangkat sekolah we boncengan karo aku. Saiki dadi wong mulya lali karo aku. Dia mungkin karena belum ada yang ingatkan gitu loh. Coba kamu say hello sama dia, telepon, bisa ketemu enggak? Wah, dia akan sangat antusias. Kadang saya tidak menyalahkan ya. Ketika orang jadi public figure itu bukan tidak mau, kadang lupa karena apa? Yang menghubungi lebih banyak, yang mendekati karena itu magnet. Anda sukses itu dulu musuh aja ngaku sedulur. Begitu Anda gagal, sedulur aja ngaku ora kenal. Ya jangan kaget, itulah dunia. Itulah dunia. Maka kalau temanmu yang satu kelas, satu asrama, satu masjid, satu tempat tidur, satu teman rekoso gelundang-gelundung dulu nggak punya uang bareng-bareng, bahkan seperti Anda seperti kakak beradik, tiba-tiba dia jadi sukses, seakan-akan lupa sama Anda. Itu nggak lupa. Dia mungkin karena dilingkari oleh orang-orang yang membuat dia tidak ingat kamu. Nah, perlu kamu kontak. Nah, kalau Anda seperti itu kan kamu hanya meratapi kan nggak ada habisnya kan. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Kamu bongkar masa lalunya. Dulu itu ujian itu aku yang ngasih jawaban. Contekin, kalau enggak nilainya itu enggak lulus itu dia. Saya kemarin teringat sama wali kota Jogja, kebetulan saya kemarin
Hari Jumat di sana kan suruh ngisi pengajian refleksi perpisahan beliau ya. Insya Allah kan beliau di 2002 ini selesai. Makanya beliau akan pamitan gitu kan. Dan kemarin saya diminta untuk pengajian refleksi akhir tahun. Saya bilang ketika ketemu beliau sebelum naik ke mimbar kan di ruangan beliau, saya bilang, izin Pak Wali, saya akan bicara nostalgia masa lalu kita bersama-sama 15 tahun yang lalu. Beliau bagus sekali kata-katanya. Wis sakarepmu ning anu ya. Wes, apapun itu kamu pilih-pilih. Karena apapun itu sekarang aku sudah jadi seperti ini. Jadi kamu jangan sampai. Jadi bagus, menarik lah. Artinya apa? Aku kalau bongkar buruknya Pak Wali misalnya loh Pak Ela, tabiat buruk atau perilaku buruk yang aku tahu misalnya Mbak Ela, itu nggak ada manfaatnya. Kenapa? Toh ya sudah jadi wali kota. Ya beliau bagus mengingatkan saya. Oh ya ora apa-apa. Ning anu lho ya. Wis sing elek-elek ora perlu karena aku sudah di wali kota ya. Ora ana manfaate ta ya. Oh iya betul. Artinya apa? Ketika temanmu sudah sukses, kamu enggak perlu bongkar-bongkar masa lalu yang kelam-kelam itu enggak ada manfaatnya. Enggak ada toh. Terus apa dia mau tiba-tiba jadi kere gitu kan? Ya Enggak gitu kan. Itu mengena bagi saya kemarin ya. Beliau juga sama kita ya, kemarin sih garap-garapan Bella, aku garapi beliau juga garapi aku, itu hal yang biasa. Tapi dengan koridor yang masih sopan santun ya, dengan beradab dan berakhlak, bukan ngawur-ngawuran. Nah, kembali ke tadi, jadi kancah muda, ayo sekarang saatnya kita mau menentukan planning kita, tentu planningnya. Nah, agar planning take off-nya berhasil Mbak Ella, itu adalah kita lakukan nawaitunya yang benar. Makanya sekarang kalau kamu punya harapan, kamu pengen berubah, pengen melakukan percepatan, kenapa sih kamu pengen punya rumah sendiri? Oh, aku pengen ngatur istriku agar istriku bisa begini, tidak terintervensi dengan orang tuanya, dengan orang tuaku misalnya. Nah, itu udah benar Mbak Ella. Aku pengen memberikan pendidikan kepada anak-anakku agar orang tuaku tidak begitu mengintervensi, karena kadang-kadang ajaran Simbah dengan ajaran bapak ibunya itu berbeda, kadang-kadang menjadi masalah. Simbah nggak apa-apa sih, Uti nggak apa-apa sih, kok nggak apa-apa sih. Nah, jadi kan jadi masalah, yang mau ditiru yang mana, yang mau dipakai pedoman yang mana misalnya, sehingga dia butuh rumah sendiri. Kenapa sih kamu pengen punya mobil misalnya? Aduh, saya tambah tua. Kalau dari Sanak sampai ke Jeronimo itu kalau naik motor terus kelihatannya masuk angin, ini kelihatannya sering aku kumyur sampai kantor, sampai rumah gini-gini. Aku pengen sih punya agak nyaman sehingga anginnya nggak begitu masuk, sehingga aku kalau siaran membawakan materi tentang keagamaan aku seneng, bahagia dan sehat. Oh bagus, niatnya sudah benar gitu kan. Kenapa sih kamu pengen punya ini punya itu agar begini dan sebagainya. Nah, semuanya itu kembali ke Allah, agama, akhirat gitu loh. Perkara material duniawi itu is okay, tidak masalah. Sampai kepada menikah ya. Karena ternyata hampir kasus perceraian terjadi, perselingkuhan terjadi itu karena dulu nawaitunya berbeda. Ketika Anda dulu nawaitunya hanya pengen itu aja, nah dapatnya itu gitu loh. Jadi ketika kamu ingin maka saya sudah pernah ngomongkan, yang salah itu bukan jodohmu tapi yang salah niatmu. Nah gitu loh. Jadi jodoh itu nggak pernah salah karena Allah udah milihin sama kamu itu, ya itu cuma niatmu salah gitu kan. Karena maka sekarang yang dirubah bukan jodohmu itu yang sudah jadi pasanganmu tapi niatmu sekarang dirubah. Lah kalau kamu selalu pengen merubah pasangan itu sudah masalah gitu loh. Jadi ayo kancah muda, kita harus punya plan, kita harus punya target, yang target itu akhirat banget gitu loh. Walaupun toolsnya tools dunia, karena kita sedang di dunia, kita ramai itu. Mengapa sih kamu kepengen rumah yang nyaman, ada tempat untuk sholatnya? Ya biar aku sholatnya kalau nggak bisa ke musola, pas nggak bisa ke masjid, aku di rumah itu kalau tahajud nyaman, kalau duha nyaman, ngaji nyaman. Misalnya gitu kan. Quran aja sekarang berinovasi kok, bukan isinya loh ya. Tolong dicatat, bukan isinya, tapi adalah ini cetakannya. Sekarang kan sudah nggak zaman cetakan Quran hitam putih, sudah ditinggal zaman, sudah berwarna, sudah ada tafsirnya. Sekarang bahkan Quran itu sudah ada namanya juga, Ella, Arlika itu sudah ada, bisa dicetak. Sekarang ukurannya disesuaikan, bahkan ada yang model traveling bisa dibawa kemana-mana. Ya, besar kecil buat orang tua tuh yang besar. Dan gitu. saya paling senang kalau ke toko buku itu lihat perkembangan Quran, artinya perkembangan cetakan Quran itu macam-macam, menarik. Nanti yang ada tajwidnya atau apa tuh dikasih warna. Iya. Bahkan sekarang sudah enak sekali karena di beberapa, jadi di arti itu ada sedikit tafsir ringkas gitu Mbak Ella, yang kemudian orang membaca sebuah ayat itu tidak harus kemudian langsung membaca tafsir secara komplit, tapi membaca itu sudah langsung walaupun nanti akan tertantang untuk membaca yang lebih detail di
tafsir misalnya. Tapi sekarang sudah ada ikhtisar tafsirnya, sudah ada Mbak Ella. Misalnya membahas tentang ayat kursi gitu kan, di situ diterangkan ada asbabun nuzulnya sedikit, kemudian ada hikmah apa di balik itu. Jadi sekarang sudah modelnya di masing-masing lembar itu sudah ada kayak resumnya Mbak Ella. Sudah ada analytical review-nya dari si penulisnya, itu kan keren sekali menurut saya. Nah, jadi sekarang tidak ada lagi karena Quran aja sekarang secara cetakan, secara tampilan sudah berubah. Masa kamu dari itu nggak pernah berubah? Jomblo terus misalnya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Memang saya menyinggung niatnya. Dari dulu kamu nikah kok padu terus nggak ada progresnya. Seminggu 7 hari, kamu padunya 4 hari. Jadi hanya sisa berapa hari kamu 3 hari. Jadi selang-seling sehari-sehari ya Pak Ustadz ya. Gila. Jadi ini gimana ini? Berantem tuh ada jadwalnya Pak Ustadz, kan selang-seling sehari-hari. Makanya sudah lah. Toh apa sih manfaat berantem? Nggak ada kan? Ya nggak ada manfaatnya. Ya bolehlah berantem. Kenapa? Saya juga berantem nggak ada masalah. Tapi berantem dalam konteks yang bagus ya. Kadang-kadang kan karena memang itulah menariknya. Wahai suami, kalau istrimu ngambek, kalau istrimu marah, istrimu galak, itu adalah cara Allah agar kamu dapat pahala sabar. Itu aja. Nggak usah dia bikin rame. Ya namanya perempuan tuh udah ada yang nerimo terus manut itu udah ada, yang ada itu dia ada kalanya manut nerimo, ada kalanya ngamuk, itu biasa ya. Ngamuk kalau dia kemudian secara material yang sangat vital tidak tercukupi dan kita alih-alih santai tidak tidur, ya pasti ngamuk. Tapi kalau kita kemudian berupaya dapatnya sedikit, dia insya Allah nggak ngamuk. Itu fitrah wanita. Jadi kalau kamu pengen cari wanita yang nggak ngamuk, ada, yaitu kamu jadi boneka itu tadi. Jadi kaca muda, fitrahnya wanita ngamuk itu biasa. Anda memang ditakdir Allah agar mendekap dirinya agar ngamuknya berkurang, itu aja. Kalau pas ngamuk kamu dekap agar ngamuknya berkurang, itu. Jadi banyak teman saya Gojek, kalau istrimu suka marah-marah, kamu kurang memeluknya. Dia kurang pelukanmu, kurang hangat dari pelukanmu, maka sering-sering pelulah dia agar dia nggak sempat ngamuk karena sesek. Nanti kalau makin ngamuk gitu, peluk aja sekalian. Gitu. Sekalian ya. Gitu. Ini berlaku suami istri. Ada yang pacaran mau praktek. Sosialisasi semua tidak merekomendasikan. Not recommended ya Kanca Muda. Oke. Nanti kita balik lagi Kanca Muda Jogja. Kita masih bisa didengarin lewat radio, bisa lewat Jogja Streamers dan juga lewat aplikasi Noise, dan pastinya live di Facebooknya Ustadz Munif Tauhid nih Kanca Muda Jogja. Jadi stay tune terus ya. Nanti ada sesi kedua tentang take off Kanca Muda Jogja. Take off-nya orang Islam tuh harusnya kayak gimana gitu. Makanya kamu dengerin terus sesi Soma sore hari ini Kanca Muda Jogja. Oke? 106.1 Jeronimo The Rules of Jogja. Balik lagi di sesi Soma sana sini soal agama nih Kanca Muda Jogja. Kalau Kanca Muda pengen tanya bisa lewat live Facebooknya Jeronimo FM di di Ustadz Munif Tauhid ya Kanca Muda, atau bisa lewat WhatsApp di 0818641061 Kanca Muda Jogja. Dan dengerin ya, bisa lewat mobil, lewat radio kamu yang biasanya, bisa lewat aplikasi Jogja Streamers, lihat di handphone kamu, atau download aplikasi Noise nih Kanca Muda Jogja. Jadi bisa dengerin dari mana aja gitu Kanca Muda, nggak melulu lewat radio yang mungkin kamu sudah meninggalkan radionya ya, tapi bisa didengarkan di mana aja. Gak punya alatnya gitu ya, ada, bisa pakai apa aja. Jangan banyak alasan. Oke Pak Ustadz, take off di sesi kedua ini kita akan bicaranya kemana nih Pak Ustadz? Kalau tadi kan urusannya tuh sama take offnya kita tuh harusnya gimana, deketin Allahnya gimana. Kalau ini ngapain Pak Ustadz? Allah. Saya kasih take off itu di 2 hal saja. Kalau kita pengen take off-nya cepat, ya kita pilih kendaraan 2 hal. Yang ini adalah ibadah yang spesial. 1 duha, 2 tahajud. Karena ibadah ini sangat beda. Kalau puasa, itu orang non muslim pun ada puasanya juga. Meskipun tidak sama dengan Islam, tapi dia punya puasa. Oke ya. Kalau sedekah, orang non muslim pun punya berbagi Mbak Ella. Kadang berbagi, perpuluhan. Iya, kadang berbaginya lebih besar dari kita. 10%. Kalau berbakti pada orang tua, dia juga bisa berbakti Mbak Ella, gitu loh. Nah, kalau kita bicara ibadah ritual yang agak susah ditiru oleh kebanyakan orang, jangan orang non muslim jelas susah ya, dia bukan agamanya kita.
Orang oleh sesama teman kita aja mungkin susah ditiru. Yaitu tahajud dan duha. Dua sholat ini kamu bisa dua-duanya agar take off-mu sempurna. Atau setidaknya salah satu dari sholat ini harus kamu tempuh. Kalau Anda mau take off. Jadi kalau kamu bicara take off hanya sholat wajib tok, ya, mohon maaf ya, bukan itu nggak penting karena itu dasar, kamu pondasi. Tapi kamu tidak menggunakan bahan bakar yang turbo itu, Mbak Ella. Jadi kamu udah punya motornya, kamu udah punya mobilnya kalau kamu sudah sholat 5 waktu, Mbak Ella. Ya, mohon maaf. Tapi kalau kamu tidak mengisi BBM-nya dengan turbo, dengan tahajud dan dengan duha, maka kemudian performa mobil dan motormu itu hanya diisi dengan BBM yang sehari rendah, oktannya maksud saya, itu tentu gaya kinerjanya kurang maksimal. Nah, kali ini yang kita butuhkan multivitamin, yang kita butuhkan adalah turbonya. Nah, turbonya itu duha dan tahajud. Mengapa dua sholat ini menjadi penting, Mbak Ella? Pertama, kalau kebiasaan dari para waliullah, kebiasaan dari Rasul, para nabi, para pendahulu, hampir semua orang saleh terdahulu tidak pernah meninggalkan tahajud, Mbak Ella. Dan mereka sukses. Walaupun suksesnya itu kalau ditinjau secara material mungkin tidak sesukses orang-orang milenial zaman sekarang. Tetapi keberlimpahan kebahagiaan mereka itu tidak terbendung sama sekali. Bayangkan Rasulullah dengan rumah yang beliau miliki, beliau mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Loh, keren kan? Berarti kita sering kan, Mbak Ella, mendapati rumah tangga dengan rumah yang sederhana tapi tingkat kebahagiaannya powerful banget. Suaminya senyum terus, istrinya guyang-guyu terus, anak-anaknya ceria. Kalau ada nangis, ada bersengut itu tidak lama. Tapi kamu juga sering menjumpai ada orang dengan rumah yang mewah, besar, kamarnya nggak karu-karuan, tapi mereka dalam seminggu senyumnya 3 menit, 3 jam, habis itu manyun lagi. Ada yang begitu. Nah, kembali ke tadi, Mbak Ella, kita bahas dulu tahajud. Tahajud ini harus kita tempuh kalau kita mau take off. Terserah gimana caranya. Toh kita sering sekali, mohon maaf, sekarang ini loh, kalau kita mau jujur, kita sering sekali, apalagi Anda yang usianya udah 40-an ini, itu sering sekali bangunnya itu sekarang agak gasik-gasik. Agak gasik-gasik, Mbak Ella. Kadang-kadang terjadi insomnia. Ini yang paling parah, ini insomnia. Daripada kamu insomnia susah tidur, saya punya resep. Resepnya adalah kamu paksakan tetap untuk merem dulu, Mbak Ella. Jadi misalnya ini habis isya, kamu kok nggak bisa merem, pengennya bawaannya itu nggak merem, kamu nggak ada aktivitas yang signifikan, penting untuk keluar dan itu sangat mendesak, kamu usahakan tetap merem aja. Kamu kan nanti nggak enak kan, klesak-klesik kan. Nah, kalau kamu udah merem betul-betul posisinya posisi tidur, meskipun kamu gerambyang pikirannya, kamu nggak bisa ler gitu. Itu kalau kamu udah posisi tidur, itu kan sudah nempel betul dengan kasurmu itu. Maka itu sudah dihitung tidur sebetulnya, walaupun kamu nggak sempat ler. Maka nanti setelah hitungan 1 jam setelah kamu gelundang-gelundung itu, kamu bangun, itu bisa tahajud, nggak masalah. Jadi tahajud itu jangan diidentikan dengan harus jam 3:30, harus jam 2:30, jam 3 mboten. 10 ya tahajud ya boleh, 11 ya boleh, 12 ya boleh, 1 boleh, 2 boleh. Jadi kamu yang nggak pernah bisa tidur malam, man tenan bro kalau kamu nggak tahajud. Seringnya kan dia nanti aja kebablasan tanginnya 5:30, ya ora tahajud, sholat subuh terlambat, kasihan kan, badanmu capek nggak karu-karuan. Karena sholat itu salah satu terapi untuk Anda yang susah tidur, sholat sebetulnya. Nggak percaya Anda susah tidur malam tahajud lah, habis tahajud mesti ngantuk, pas tahajud langsung ngapa gue. Itu kan terjadi. Kenapa? Orang suatu rileks. Makanya kemudian kecenderungannya orang suatu kemudian ngantuk. Makanya orang yang istimewa, saya juga pengen melakukan, belum bisa istiqomah, mandi dulu sebelum sholat. Iya. Itu keren, masih langsung sereng. Itu bawaannya luar biasa, tenan asli. Makanya kenapa sih orang-orang terdahulu itu mandi jarang pas subuh, sebelum subuh udah mandi. Iya, ibu saya gitu. Dan awet muda. Nah itu kan sudah terbukti kan. Nah, anaknya jam 10 siang baru mandi. Anaknya ya. Jadi apa namanya? Memang mandi pagi kan luar biasa manfaatnya. Nah, tahajud itu berapa rakaat Ustaz? 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 2 kali 4. 8 rakaat. Ditambah 3 witir, semua 11 rakaat.
Tadi kasus Ustadz, saya bangun tiba-tiba jedet 2:30. Apa yang harus lakukan Ustadz? Kamu nggak usah tergesa-gesa, tetap dua-dua aja. Bacaannya diperpendek aja. Inna, kulhu, anas, falak gitu aja. Sehingga Anda lebih cepat durasinya. Kalau nanti kamu sudah baru dapat 4 rakaat atau 6 rakaat sudah adzan subuh, enggak apa-apa. Selesaikan sampai selesai. Enggak ada masalah. Tapi selesaikan di rakaat itu loh ya. Di rakaat 6 itu maksud saya, tidak ditambah 2 lagi. Kalau kamu lebih mepet lagi tapi masih ada waktu sebelum adzan, kamu tambah 1 rakaat witir aja. Kalau kamu khawatir witir 3 itu enggak nyampe. 1 udah cukup. Nah, jadi tahajud itu urusannya adalah setelah saya pelajari Mbak Ella, itu urusan dari bangun sampai ke kamar mandi aja. Setelah kamu dari bangun ke kamar mandi, habis dari kamar mandi. Jadi ternyata begini Mbak Ella, tubuh kita itu mirip handphone. Kalau habis tidur kebangun, dia nggak bisa langsung dipakai. Dia butuh booting Mbak Ella. Kalau komputer itu, kalau istilahnya di produk HP yang saya pakai ini kan teng itu bien. Zaman biyen kan HP yang ada salamannya itu kan teng sampai muncul apa sinyalnya aja belum muncul kan, baru apa terakhir sinyalnya kan baru muncul kan, jeglek habis sinyal aja baru SMS-nya masuk, WA-nya masuk. Kalau sekarang kan gitu. Ternyata godaan itu kita sering kali bangun tapi masih di tempat tidur, maka pasti akan tidur lagi. Nah, ketika kamu bangun dari tempat tidur, kamu harus bergerak, move. Pergerakan yang paling bagus adalah ke kamar mandi. Nah, ketika kamu ke kamar mandi, kamu sudah bersih-bersih, entah pipis, entah pup, kemudian apalagi sampai mandi, itu langsung hilang semua hawa selimutnya itu hilang. Nah, hawa selimut yang hilang itu membuat orang menjadi jenggelek dan berubah total 180 derajat. Jenggelek. Jenggelek itu kalau bahasa Indonesianya langsung berubah, langsung semangat. Nah, jadi kata kunci dari sholat tahajud hanya ada 2. Kamu kalau khawatir tidak bisa bangun, kamu tidur sebentar langsung bangun tahajud karena kamu insomnia, atau kamu bisa tidur betul kemudian nanti bangun di jam 3. Maka sekarang sudah saatnya handphone Anda digunakan alarmnya. Alarm jam 3 rutin setiap hari, setiap hari jam 3 pagi dia berbunyi. Kasih aja bunyi sholawat tarhim misalnya, sholatu wassalamu alaik gitu ya boleh. Kasih bunyi azan juga enggak masalah. Pokoknya dibikin kamu bisa terbangun gitu ya. Harus dipaksakan. Kenapa? Bayangkan toh, untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk punya aset, untuk macam-macam itu kalau kamu kejar dengan dunia tok, tanpa itu capek dan susah. Kamu ngitung sendiri aja, kamu nggak tekan kok. Iki tekan ngendi aku kapan di rumah nek ngene carane, nggak sampai, kamu pasti nggak sampai. Kenapa? Karena kita terbatas, saya terbatas, Anda terbatas. Begitu sudah pasrah sama Allah, ya Allah, konekkan sama Allah, take off sama Allah, sanderek ya Allah. Itu nanti Allah akan bukakan jalan. Ingat, cara Allah menyukupkan kebutuhanmu, meng-ACC hajatmu, mengabulkan hajatmu, itu caranya Allah. 1001 cara Allah, nggak usah ikut mikir, kamu nggak tekan. Iya. Kita nggak tekan, kita nggak sampai pikirannya. Serius, kita nggak sampai. Bayangkan toh, kalau di logika bapak ibu kita, simbah kita dengan punya anak yang banyak, semua menikah, semua punya anak, artinya punya cucu, dan semuanya mentas berkeluarga dan bahagia, sukses semua, itu orang tuamu itu nggak pernah bermimpi. Mimpi aja tidak, saya yakin. Tapi ternyata bisa kan? Nah, saya yakin itu tangan-tangan Allah yang ikut terlibat di dalamnya, karena orang tua dulu itu sering sekali munajat malamnya, gitu loh. Nah, kedua setelah tahajud itu adalah duha. Nah, bagi Anda yang susah sekali bangun malam, Anda tidak boleh nawar, harus duha 12 rakaat. Karena kamu udah nggak bangun malam, jadi kamu nggak boleh nawar lagi, harus wajib itu. Barang siapa yang duha, 2 hal yang kita cari. 1, orang yang rutin duha oleh Allah diidentikan, divonis adalah orang yang senantiasa bertobat, ora seneng. Makanya garansinya Gusti Allah, siapa yang melazimkan sholat duha, maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun dosanya sebesar buih di lautan. Buih di laut. No. Buih di lautnya gede. Artinya apa? Orang yang rutin duha itu adalah orang yang dapat ampunan. Loh, kalau sudah diampuni dosanya, sementara kita tetap beramal, lah kita tinggal nunggu poinnya toh. Istilahnya, orang susah dikabulkan doa karena dosanya nempel. Lah kalau dosanya sudah hilang, detoknya sudah bersih, berarti kan tinggal nunggu enaknya badan.
Nggak usah jauh-jauh, kamu perutnya nggak enak, besek begitu pup sudah keluar semua, enteng kan? Betul nggak? Itu baru pup. Loh kalau dosanya yang di-downgrade sama Allah, ditoksiknya dihilangkan semua, dosanya kemudian dirontokkan semua, enteng kita, enteng pikirannya, enteng hatinya, enteng masalahnya, jalan terbuka lebar. Hanya dengan modal 12 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 kali 6. Kalau ini kamu nggak boleh nawar. Kalau tadi boleh nawar. Karena apa? Siang kamu bisa milih jam berapapun. Kalau tadi kamu nggak bisa nawar memang. Karena maksudnya begitu bangun jam 3:30 lebih dikit, memang nggak bisa maksimal. Kadang hanya dapat 4, kadang dapat 6 gitu Mbak Ella. Kadang kalau pas jam 4 kurang dikit banget, hanya dapat 2. Ya sudah, itu rezekimu. Tapi kalau duha, kamu nggak ada kata terlambat. Sendel-delnya orang tadi malam pesta tahun baru sampai dengan subuh, habis subuh tidur, itu jam 10 masih bangun kok. Nggak ada orang pesta kembang api kemudian habis subuh baru tidur, bangunnya jam 2, itu nggak ada. Kalau ada biasanya bawa ke dokter itu. Masih dia jam berapa keset-keset. Karena tubuh kita itu kalau kelamaan tidur akan membuat sinyal sendiri untuk bangun. Makanya toh nggak percaya, orang yang tadi malam lembur-lembur sekalipun itu jam 10 masih bangun. Kalau nggak percaya tanya sama penyanyi juru ini, masih bangun jam 10. Itu dengerin. Masih bangun dia. Masih bangun. Siapa toh? Iya, masih bangun dia gitu loh, masih bangun. Nah, kalau udah jam 10 udah bangun, pakai kamar mandi dikit ya, mandi udah masih ada waktu lah, jam 10:30 sampai jam 11 itu setengah jam dapat 12 rakaat kalau mau. Gitu loh. Nah, jadi Kanca Muda nggak ada lagi alasan, wah, aku ada kesempatan. Nah, jangan. Kalau duha itu nggak boleh ditawar. Kalau tahajud, oke lah, masih ada nego-nego dikit. Tadi malam aku kecapean Ustaz. Aku gitu ya. Tapi kalau duha itu nggak ada nego. Lah kenapa waktunya udah clear kok? Kamu bisa nge-break kok. Nah, kenapa duha itu ganjarannya uang dalam tanda petik rezeki Mbak Ella? Materi. Karena Allah tahu kamu yakin aku atau yakin daganganmu. Kamu yakin aku atau yakin bisnismu. Kamu yakin aku atau yakin kantormu? Iya, Gitu iya, iya. Nah, ketika dia berani nge-break di jam kerja, itu kan berarti kan kalau dia pebisnis, aset itu. Gitu loh, Mbak. Aset, ya kan? Time is money. Waktu adalah Uang gitu loh. Jadi susah sekali kalau, maka orang pengusaha yang kemudian bisa nge-break, pokoknya jam segini gue nggak bisa diganggu, gue tahajud, gue doa, tutup semuanya, meeting semuanya nggak terima, order nanti. Kalau dia ada klien besar nanti dulu. klien, kalau dia mau kalau tempat lain, ya silahkan. Gitu, itu kan bisa. Nah, jadi saya sebetulnya bicara TKW hanya ingin bicara, ayo dua-dua ini lazimkan duha dan tahajud, itu aja. Nanti kamu akan tahu khasiatnya. Cobalah kamu sekarang cobaan duha setahun ini, tahajud setahun ini. Nanti insya Allah saksi semua yang akan datang di tahun depannya itu kamu sudah senyum-senyum sendiri. Ada yang senyum karena udah menikah, senyum udah punya anak, senyum udah punya rumah, senyum udah ini, itu. Amin. Itu insya Allah gitu. Kenapa? Allah nggak bakalan menelantarkan, mencuekan orang-orang yang sudah malam hari dodok. Kula nuwun Gusti Allah, sasowan kepada jenengan ya Allah, asa munajat ya Allah di sepertiga malam terakhir ini. Ya Allah, di setengah gemerlapnya dunia kerja bisnis yang capek, yang super berat ini ya Allah, aku tetap dodok rumahmu, aku sowan ya Allah. Allah mesti ngitung Mbak Ella. Allah itu maha menghitung kok, maha menghisap kok, tenang aja, kamu nggak usah terlalu hitung-hitungan banget. Allah itu lebih cermat hitungannya daripada hitunganmu itu, hitunganmu bisa meleset. Makanya banyak orang yang, nah, duha dan tahajud ini adalah dua mata uang yang kalau bisa jangan terpisahkan. Seandainya salah satunya agak longgar, agak nggak maksimal, duhanya jangan. Lah kalau kamu bisa duhanya keren, tahajudnya keren, saya speechless. Tunggu aja keajaiban akan turun kepada Anda. Amin. Oh iya, Amin. nggak percaya praktek aja, jangan cuma wacana. Praktekin, nanti kamu senyum-senyum sendiri kok. Itu gimana Allah ngatur kamu ketemu siapa, nanti bagaimana itu Allah yang ngatur. Asli serius. Nah kalau kamu kok hidup saya itu enak ya Ustadz, lancar jaya padahal saya nggak pernah tahajud, jangan bilang gitu. Ibumu yang tahajud, bapakmu yang tahajud, mbahmu yang tahajud. Tapi setelah mereka tiada, ingat kalau kamu nggak melakukan sendiri, bisa turun asetmu, bisa turun apa-apamu gitu loh. Jadi kamu masih punya backup pasukan. Betul. Nah kalau itu semuanya udah nggak ada, kamu nggak melakukan, nggak mewarisi sikap-sikap mereka, ritual amaliah mereka, wah jangan harap kamu bertahan gitu loh. Contohnya sederhana. Begitu warung bakmi itu laris,
ketika resepnya diturunkan ke anaknya dan anaknya istiqomah menjaga resep itu sampai ke cucu-cucu nanti tetap laris. Begitu rasanya berubah kan resepnya lupa karena nggak pernah dicatat, nggak pernah diamalkan, bubar rasanya hilang pelanggannya. Karena orang sana udah ngebayangin rasa kan, ya. Betul. Kok orang kayak ngene Mbah Parto ya, misalnya namanya Parto, Mbak Mina orang kayak Mbah iki ya, bubar itu. Makanya amaliah-amaliah baik dari simbah-simbah kita itu ditanyakan, kita diwariskan ke kita itu kita jaga. Makanya ada ijazah kan. Istilahnya ijazah, gue tak ijazah ke selawat, gue tak ijazah ke duha, kan itu istilahnya itu sebetulnya terus lehku laku. Ingat, orang-orang terdahulu pasti punya laku. Saya pernah cerita di sini Pandaman Senopati punya laku tahajud dan puasa. Maka Pandaman Senopati sangat terkenal dengan keampuhannya, digdayanya. Dan digdaya muncul bukan karena latihan, ternyata memang karena ritual dekat dengan Allah, Allah kasih karomah, gitu loh. Jadi kamu kalau merasa hidupmu sekarang ini nyaman dan enak, lancar jaya tanpa kamu duha dan tahajud, masih ada di belakangmu siapa yang itu menjadi supportermu. Dan ingat, selamanya dia nggak mau menjadi supportermu. Kalau kamu menjadi dirimu sendiri dan mensupporteri dirimu sendiri, betapa kamu lebih melejit lagi gitu loh. Nah, jadi Kanca Muda mau nggak sih hanya dengan modal meluangkan waktu setengah jam aja setiap malam, 1 jam maksimal setiap malam, setengah jam 1 jam setiap pagi, AM PM. AM-nya setengah jam, PM-nya setengah jam, malam setengah jam, siang setengah jam, kamu akan berefek mendapatkan dunia dan seisinya luar biasa. Masuk kamu gak kepencut, masuk kamu gak kepengen, masuk kamu pengen, kamu fitness saja kuat, kamu gue saja Sabtu Minggu sampai ke Prambanan, sampai ke Magelang, sampai ke mana-mana kamu gue kuat. Giliran tahajud gak pernah kuat, giliran doa gak pernah kuat. Masuk kamu jogging, lari-lari kuat, bahkan ikut run-run itu apa jenenge, maraton kono maraton kene, tapi mengapa tahajud dan duha aja nggak kuat? Kan gitu. Ayo please deh, kita ganti sekarang. Jadi kalau kamu kuat duha, kamu kuat tahajud, insya Allah itu luar biasa. Kalau kamu kuat fitness, kuat bersepedaan, kamu kuat jogging, bahkan kamu kuat ngobrol asik sama orang sampai pagi. Masuk kamu nggak bisa kuat ngobrol asik sama Allah dengan tahajud itu. Ahai, dalam. Gitu. Oke, Pak Ustadz. Ya. Gimana ya? Yang penting itu sebenarnya oke, dengerin Pak Ustadz. Oke. Cuman ngejalanin sama istiqomah teh. Ya, konsisten ya. Kata kuncinya dicoba karena perlu apa ya? Tanpa ngebreak. Saya sering bilang ngebreak kan. Ngebreak itu artinya apa? Hari ini langsung lakukan. Jeriat, kamu kan ada sensasi kan, wah agak ngantuk besok kan mengulangi lagi gitu. Selama belum pernah mencoba, nggak pernah bisa. Jadi amaliah itu kata kuncinya adalah dicoba dan dipaksa. Try and try gitu kan. Kalau kamu nggak pernah mencobanya, ya mohon maaf, susah nampaknya. Betul. Oke, gitu Kanca Muda Jogja. Mudah-mudahan nih kita bisa take off tahun ini, Kanca Muda bisa punya resolusi yang tercapai karena kita minta sama Allah gitu, nggak perlu memaksakan banyak hal, tapi Allah pasti tahu yang terbaik buat kita, dan dari resolusi kita itu gimana caranya, Allah yang kasih jalan keluarnya, Kanca Muda Jogja. Oke, kita pamitan dulu, kita ketemu lagi minggu depan, Kanca Muda Jogja. Mudah-mudahan take off-mu tahun ini bisa goal sampai tahun depan dan jadi orang yang sukses. Gitu Kanca Muda. Kita pamitan dulu, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja in the end. Bye-bye.